Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh yaitu PPKN kelas 9. Nah, kita masih di bab 3. Bab 3 yaitu tentang kedaulatan Republik Indonesia atau kedaulatan RI. Nah, anak-anakku, kemarin kita sudah membahas tentang yang pertama, hakikat dan teori kedaulatan. Kemudian minggu selanjutnya kita sudah membahas tentang bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, kali ini kita membahas tentang melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Langsung saja ya, kita ke perkembangan demokrasi di Indonesia, yaitu demokrasi di Indonesia pada masa kemerdekaan sampai sekarang ini terbagi dalam beberapa fase pelaksanaan demokrasi, yaitu diantaranya ada demokrasi parlementer, kemudian demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, dan juga demokrasi pada masa reformasi. Nah, kita bahas dulu yang demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer ini terjadi pada tahun 1945 sampai 1959. Pada demokrasi parlementer ini dimulai dengan keluarnya maklumat pemerintah, yaitu tanggal 14 November 1945. Nah, awalnya maklumat pemerintah itu adalah kabinet presidensial, yang kemudian berubah menjadi demokrasi parlementer. Dan kemudian dalam pemerintahan parlementer ini dikenal dengan adanya demokrasi liberal. Nah, demokrasi liberal di mana pemerintahan itu dijalankan oleh Perdana Menteri, sedangkan presiden itu hanya sebagai lambang. Nah, karena pada umumnya rakyat itu menolak RIS, Republik Indonesia Serikat, pada tanggal 17 Agustus 1950. Nah, kemudian Presiden Soekarno menyatakan kembali kepada bentuk negara kesatuan dengan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950. Nah, kemudian kepala pemerintahannya di sini dipilih oleh DPR atau parlemen. Namun, pada kenyataannya demokrasi ini tidak cocok dengan jiwa bangsa Indonesia. Nah, hal tersebut menimbulkan silih bergantinya kabinet. Maka dari itu, Presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia ini dalam keadaan bahaya atau mengancam persatuan dan juga kesatuan bangsa. Nah, untuk itu, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden, yaitu yang isinya satu, adanya pembubaran Badan Konstituante. Kemudian yang kedua, memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak diberlakukannya Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dan yang ketiga, adanya pembentukan MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat yang sementara. Yang keempat, pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Nah, dengan dikeluarkan dekret presiden ini, maka demokrasi parlementer berakhir. Nah, setelah adanya demokrasi parlementer, kemudian terjadi demokrasi terpimpin. Nah, pada masa demokrasi parlementer ini, kita menganut demokrasi liberal. Nah, itu terjadi akibat. Nah, apa saja akibatnya? Yaitu adanya pemerintahan yang silih berganti. Nah, kemudian pembangunan tidak lancar. Nah, jadi bangsa Indonesia itu ingin menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia, tetapi di situ bertikai dengan suku, sehingga pemerintahan tersebut tidak lancar. Nah, sehingga pembangunan juga tidak lancar. Kemudian partai politik mementingkan
dirinya sendiri dan golongannya. Nah, jadi mereka ini berkuasa. Selanjutnya ada banyaknya sekali pemberontakan. Nah, contohnya apa? Ya, banyak sekali yang ingin memisahkan diri dari negara Indonesia. Contoh-contoh pemberontakannya ya seperti RMS, PKI, kemudian APRA, seperti itu. Nah, setelah demokrasi parlementer itu berakhir, kemudian selanjutnya adanya demokrasi terpimpin. Nah, demokrasi terpimpin ini yaitu terjadi pada tahun 1959 sampai 1966. Nah, periode ini disebut dengan masa Orde Lama, ya. Nah, Undang-Undang Dasar yang digunakan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia pada tahun itu yaitu memakai Undang-Undang Dasar 1945 atau dengan sistem demokrasi terpimpin. Nah, pada masa demokrasi terpimpin ini, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Nah, jadi Presiden dan DPR berada di bawah MPR. Nah, kekuasaannya ada di tangan Presiden. Kemudian, yaitu bukti-buktinya dimulai dari dikeluarkannya dekret Presiden, yaitu tanggal 5 Juli 1959. Yang mana ini adalah adanya pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar yang disahkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian adanya lagi demokrasi seperti pada sila keempat Pancasila, yaitu yang isinya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kemudian Presiden Soekarno di situ menafsirkan kata dipimpin itu menjadi terpimpin, yaitu Panglima Besar Revolusi. Nah, maksudnya yaitu Presiden Soekarno. Maka terjadi pemusatan kekuasaan itu di tangan Presiden. Nah, dengan adanya kekuasaan di tangan Presiden itu menimbulkan banyak sekali penyimpangan atau penyelewengan terhadap Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar. Nah, puncaknya yaitu pada pemberontakan PKI, yaitu terjadi pada tanggal berapa? Tanggal 30 September 1965. Nah, itu menjadi bencana nasional bagi bangsa Indonesia. Nah, ya kita bahas tentang penyimpangannya ya. Penyimpangannya yaitu yang pertama, pengangkatan presiden seumur hidup. Nah, jadi di sini Presiden Soekarno diangkat sebagai presiden sampai selamanya atau menjadi presiden seumur hidup. Nah, kalau yang sekarang kan masa jabatan itu presiden yaitu 2 periode. Nah, 1 periodenya itu 5 tahun. Nah, kalau di sini penyimpangannya apa? Presiden Soekarno itu menjadi presiden seumur hidup. Nah, kemudian adanya penyimpangannya lagi yaitu pembubaran DPR oleh Presiden. Nah, ini terjadi pada tanggal 5 Maret 1960 karena di situ DPR tidak menyetujui RAPBN. Dan kemudian penyimpangan selanjutnya ada pengangkatan MPR. Nah, pengangkatan MPR ini berdasarkan penetapan dari Presiden. Nah, kalian juga lihat di halaman 69. Nah, selanjutnya adanya penyimpangan politik luar negeri. Nah, di mana Indonesia itu hanya bekerja sama dengan negara-negara sosialis dan juga komunis dan melakukan konfrontasi dengan hampir semua negara barat. Selanjutnya, Presiden di situ membubarkan Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia atau PSI yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi memberikan kesempatan berkembangnya Partai Komunis Indonesia atau PKI yang jelas-jelas di situ bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, tidak lama kemudian masa kepemimpinan negara ini beralih dari Presiden Soekarno menjadi Presiden Soeharto yang dikenal dengan masa apa? Masa Orde Baru. Nah, pemerintahan Orde Baru di sini bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen.
Nah, selanjutnya kita bahas demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ini terjadi pada tahun 1966 sampai 1998. Nah, periode ini dikenal dengan sebutan pemerintahan Orde Baru yang bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara apa tadi? Secara murni dan juga konsekuen. Nah, demokrasi Pancasila ini berpangkal dari kekeluargaan dan juga gotong royong. Nah, sehingga dapat dirumuskan bahwa demokrasi Pancasila ini berarti kedaulatan rakyat yang berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itu ada di sila keempat. Dengan didasari nilai-nilai ketuhanan, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan dan kesatuan bangsa untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi dalam demokrasi Pancasila ini, nilai-nilai Pancasila itu saling berkaitan, yaitu dari sila pertama sampai sila terakhir atau sila kelima. Nah, dalam demokrasi Pancasila ini juga adanya keunggulan. Nah, keunggulannya yaitu yang pertama, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Nah, jadi diharapkan, adanya keputusan itu harusnya dengan melalui musyawarah. Itu di situ jika ada masalah atau persoalan ya dilakukan dengan jalan musyawarah dengan dicapai mufakat. Tetapi apabila tidak tercapai mufakat, maka ya pengambilan keputusan itu dapat ditempuh dengan pemungutan suara atau istilahnya voting ya. Kemudian selanjutnya yaitu adanya keseimbangan hak dan kewajiban. Nah, haknya terpenuhi, kewajibannya juga harus dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa. Nah, jadi di situ harus lebih mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan juga golongan. Nah, sama seperti yang lain, dalam demokrasi Pancasila ini juga adanya penyimpangan atau terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Nah, itu ditandai dengan tumbuh suburnya KKN. Nah, KKN itu apa? Budaya korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Nah, jadi kebebasan bicara di situ dibatasi, kemudian praktek demokrasi menjadi semu. Nah, seperti itu. Kemudian dari situlah lahirnya gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa yang menuntut reformasi dalam berbagai bidang. Nah, dari situlah adanya pengunduran diri Presiden Soeharto yang kemudian digantikan oleh wakilnya. Wakilnya siapa? Yaitu B.J. Habibie. Nah, pada demokrasi Pancasila ini yaitu terjadi tahun 1998 sampai sekarang atau biasa disebut sebagai masa reformasi. Nah, demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi itu berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jadi di masa ini, masa demokrasi Pancasila era reformasi ini yaitu adanya penyempurnaan pelaksanaannya dan juga perbaikan peraturan-peraturan yang di situ tidak demokratis. Nah, sukses atau tidaknya atau gagalnya suatu transisi demokrasi itu bergantung pada beberapa hal, yaitu diantaranya komposisi elit politik. Nah, dalam demokrasi modern dengan bentuknya demokrasi perwakilan rakyat itu mendelegasikan kedaulatan dan juga kekuasaan para elit politik. Nah, yang kedua adanya desain institusi politik. Nah, para elit politik itu mendesain institusi pemerintahan dan memiliki pengaruh besar dalam menentukan apakah demokrasi baru itu menjadi stabil, efektif, atau tidak. Kemudian yang ketiga adanya kultur politik. Nah, kultur politik itu apa? Yaitu adanya perubahan sikap terhadap politik di kalangan elit dan non-elit.
Kemudian selanjutnya ada peran civil society atau masyarakat madani. Nah, itu untuk apa? Untuk menciptakan kultur atau toleransi yang untuk mengajarkan keterampilan dan juga nilai-nilai demokrasi. Seperti itu. Jadi istilahnya menghargai pandangan yang berbeda. Nah, cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, Ustazah minta maaf yang sebesar-besarnya. Ya, untuk anak-anakku kelas 9, Ustazah doakan semoga cepat menjadi MT yang di situ bisa mendapatkan ijazah mubalek-mubalenggot dan juga nantinya akan mendapatkan ijazah dari SMP. Dan bisa berguna bagi nusa dan juga bangsa. Nah, atas perhatiannya Ustazah syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.